Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kubu Anies dorong hak angket ya, Nasdem mengatakan kami maju buktikan pemilu di 2024 yang terburuk dalam sejarah. Ini sangat luar biasa. Ternyata hak angket ini begitu masih bergulir sana sini, masih menunggu jadwal. Ternyata ini ada jadwalnya begitu kan ya. Nanti ketika jadwal itu dibuka, diberi ruang kepada kepada koalisi Indonesia, kepada koalisi perubahan, maka dia akan menggaungkan hak angket. 03 juga menggaungkan hak angket. Artinya apa? Artinya bukti sudah ada, tanda-tanda kecurangan-kecurangan dan kemudian dugaan-dugaan kecurangan di situ, buktinya sudah dipersiapkan hari ini. Ini bukan tidak mungkin hak angket akan bergulir dan bisa memakzulkan seorang Jokowi. Nah, ini poin penting begitu kan ya. Kalau 01 dan 03 sudah bersatu mereka menggaungkan hak angket, walaupun mereka begitu tidak langsung begitu, bagaimana diskualifikasi Gibran di situ jalan satu-satunya. Bisa saja kalau ingin mendiskualifikasi Gibran, ada yang kemudian jadi pengkhianat di koalisi Prabowo, misalnya ada sesuatu yang kemudian ingin berkuasa, bukan tidak mungkin akan didorong hak angket, lalu kemudian Gibran bisa diganti ya secara tidak langsung, bisa Airlangga, bisa Erick Thohir dan sebagainya begitu kan. Artinya kalau ada dicap sebagai orang yang kemudian melanggar dan pengkhianat di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kalau ini yang diinginkan bisa saja terjadi begitu. Kita tunggu saja nasibnya bagaimana. Tapi hak angket ini kan bukan soal merubah siapa yang menang siapa yang kalah, tapi mencari mereka ya ketentuan-ketentuan atau mencari dugaan-dugaan yang ada selama ini ya, mulai dari kecurangan, intimidasi dan sebagainya. Toh pada hakikatnya walaupun ya akan terjadi 2 putaran misalnya diulang kembali, ya bisa saja itu mungkin begitu. Yang namanya politik tidak ada yang tidak mungkin begitu kan. Semuanya mungkin aja di situ begitu. Maka pola-pola seperti ini pasti akan banyak yang nuansanya pasti banyak yang tahu begitu kan ya. Bahkan ya satu sisi saya memandang bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh kubu Anies Baswedan dan kubu Pak Ganjar itu justru melihat potensi ada apa dengan Indonesia. Apakah Indonesia tidak baik-baik aja begitu. Ini hati-hati ada upaya penggembosan hak angket dengan nilai yang lumayan fantastis per anggota dewan. Katanya beredar sampai 10 miliar. Wow. Bayangkan kalau diterima mereka 10 miliar, ngapain ketika masih mau bekerja di DPR begitu kan. Yang desak terus DPR untuk segera melaksanakan, jangan sampai menunggu perhitungan suara KPU berakhir. Semua bilang hak angket tapi mana belum ada yang berani mau maju, cuma omong doang. Ibarat ada maling orang mau lapor tapi cuma bilang mau lapor. Gak ada yang mau pergi, kan masih nunggu jadwal begitu kan. Jadi saya tegaskan kembali begitu kan ya, dimanapun teman-teman baik dari 01, 03 ini masih menunggu jadwal. Hak angket itu tidak langsung datang ke DPR, tidak langsung datang ke MK di situ begitu kan. Tapi ada prosedur jadwal yang seharusnya kita memberikan surat itu, memberikan dugaan-dugaan kecurangan yang ada selama ini begitu kan. Kita ada jadwal ya, perlu digarisbawahi, kita ada jadwal. Ya, jangan sampai yang kemudian ngapain hak angket tapi tidak ada actionnya, tapi masih menunggu jadwal. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kita harus sabar menunggu di situ begitu kan. Bahkan cari dong kebenarannya ya di angka 58% di database lembaga odong-odong ya, KPU versus KPU server asli. Oke guys, rakyat saya mau menantikan endingnya dari masih ini sesuai dengan dilaporkan. Semoga segera terlaksana. Ini komentar netizen. Ayo segera kerjakan ya, asap sehatkan Pak negeri ini, katanya begitu kan. Ayo lakukan, jangan omong doang katanya. Ya kita kan masih nunggu jadwal sebenarnya begitu kan. Kita masih nunggu jadwal. Maka kalau sudah menunggu jadwal, bukan tidak mungkin ini akan didorong hak angket di situ bersama-sama. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat harus benar-benar sabar terlebih dahulu melihat dengan adanya hak angket ini. Masih menunggu antrian lah, kira-kira seperti itu.
Bahkan ya Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menegaskan bahwa kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendorong hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu di 2024 berjalan terus. Hal tersebut disampaikan Hermawi kepada satu program Mija, ya satu Mija disiapkan ya disiarkan oleh Kompas. Jadi kalau 01 angket ini sudah clear harus jalan, kata Hermawi. Hermawi mengatakan usai jadi calon presiden capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggulirkan wacana hak angket 3 sekjen partai pengusung Anies Baswedan, yaitu diantaranya adalah PKS, PKB, dan Nasdem di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya kan kalau ditambah dengan PDP kan punya kekuatan sangat luar biasa di parlemen, ditambah lagi dengan P3 dan sebagainya. Jadi sampai hari ini kan masih menunggu jadwal itu begitu kan ya, jadwal masih menunggu dan sebagainya. Jadi ya kita tunggu saja, sabarlah begitu kan ya. Nampaknya masyarakat mulai tidak sabar ini begitu. Bahkan satu sisi masing-masing dengan tim masing-masing ya, dengan troli mereka sudah bekerja 2 hari kita verifikasi. Kita sampai pada kesimpulan kita meski mendukung angket, kita ingin buktikan semua komplain ya dan keluhan masyarakat ada dalam bentuk CD, di dalam bentuk rekaman dan segala macamnya katanya ya. Bahkan ya ini meski demikian Hermawi mengaku pihaknya juga harus berpikir secara realitas, mereka tidak bisa mendorong hak angket sendirian di DPR. Sebab pada akhirnya hak angket akan dibawa ke ranah paripurna DPR untuk dilakukan voting. Bahkan ya, tapi kalau ini memang sebuah realitas juga tidak bisa sendiri ya, baru bersama-sama. Kalau sudah bersama-sama votingnya untuk bisa ya memakzulkan Jokowi atau mendiskualifikasi Gibran, bukan tidak mungkin ini akan mungkin terjadi begitu kan. Lihat saja di DPR sekarang sudah menjadi kacau balau begitu kan. Sudah mulai mulai oleng mereka begitu kan ya, para pendukung-pendukung mereka. Jadi sabarlah begitu kan, masih ada waktu begitu kan ya. Dengan adanya seperti ini kan kita lihat bahwa norma yang ada selama ini mulai dari etika, mulai dengan yang lain begitu, bisa saja diskualifikasi seorang Gibran ini begitu. Tapi kita tunggu saja, karena mungkin kekuatan dari seorang Gibran itu kan punya bapak di situ. Seandainya tidak punya bapak tidak mungkin sekuat itu begitu kan ya. Yang namanya anak presiden ya itu aja begitu. Maka ini dikatakan oleh dalam beritanya ini, biar hak angket ini berlangsung terlebih dahulu ya, kami cuma ingin membuktikan bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah ya. Kalau tidak dibiarkan saja, ujarnya begitu kan. Bisa saja terjadi begitu. Maka saya katakan sejak awal, kalau memang ada indikasi-indikasi kecurangan yang ada begitu kan, maka ini harus ditindak seadil-adilnya begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dan YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.